Hello, good morning grade 5. How are you today? I hope all of you in a good condition. At the previous lesson, we have learned about pengurangan pecahan campuran. So, today we will continue about penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Okay, prepare yourself and listen carefully. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Dan akan dilanjutkan dengan penerapan penjumlahan dan pengurangan dua buah pecahan. Nah, coba perhatikan permasalahan berikut. Nah, yang pertama ini permasalahannya diketahui gabah di gudang 1 ton, kemudian didatangkan lagi 5 super 7 ton. Yang ditanyakan adalah berapa banyak gabah di gudang sekarang. Kemudian permasalahan yang kedua, tanah padi ini itu 10 meter persegi. Kemudian sudah ditanami cengkeh seluas 8,1/4 meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapa meter persegi luas tanah yang ditanami padi. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ini dapat diselesaikan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, penjumlahan ini dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, bisa dilihat contoh ini. 4 ditambah 1, 2/5. Nah, seperti anak-anak tahu, 1, 2/5 ini bisa diubah menjadi bilangan asli dan pecahan, yaitu 1 ditambah 2/5. Sehingga sekarang yang kita jumlahkan adalah bilangan aslinya, yaitu 4 ditambah dengan 1. Nah, ini yang kita jumlahkan 4 ditambah 1 ditambah 2/5. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 2/5. Atau kita buat dalam bentuk pecahan campuran menjadi 5 2/5. Oke, paham ya? Oke, Miss berikan contoh lagi. 7 ditambah 2 3/8. Jadi sama ya caranya, ubah 2 3/8 ini menjadi 2 ditambah 3/8. Kemudian bilangan aslinya kita jumlahkan. 7 ditambah 2 ditambah 3/8. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 3/8. Atau dalam pecahan campuran 9 3/8. Nah, paham ya untuk penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli? Oke, Miss lanjut ke pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Nah, bagaimana maksudnya? Coba perhatikan contohnya. 4 dikurangi 1 3/5. Di sini dikatakan bilangan aslinya yang harus diubah menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, caranya bisa kita lakukan pengelompokan. Nah, yaitu dengan mengurangkan 4 dengan 1, kemudian ditambah dengan pecahan. Nah, di sini pemilihan pecahannya adalah tergantung dari penyebut si pengurang. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 5, maka pecahan di sini kita tambahkan dengan 5/5. Selanjutnya 1 3/5 ini juga kita ubah menjadi 1 ditambah 3/5. Nah, selanjutnya 4 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 3, sehingga akan menjadi 3 ditambah 5/5 dikurangi 1 ditambah 3/5. Kemudian bilangan aslinya kita kurangkan dan pecahannya juga kita kurangkan. 3 dikurangi 1 ditambah 5/5 dikurangi 3/5. Maka 3 dikurangi 1 adalah 2. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2. Sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 2 2/5. Nah, paham ya? Oke, Miss berikan contoh lagi 1. 3 dikurangi 2 3/4. Nah, jadi 3-nya ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya sama. 3 kurangi dengan 1, kemudian ditambah dengan, karena di sini penyebutnya 4, maka kita tambahkan dengan 4/4. 2 3/4 juga kita ubah menjadi 2 ditambah 3/4. Sehingga akan menjadi 2 ditambah 4/4 dikurangi 2 ditambah 3/4. Selanjutnya, bilangan aslinya kita kurangkan pecahannya juga. 2 dikurangi 2 ditambah 4/4 dikurangi 3/4. Nah, 2 dikurangi 2, 0.
Kemudian ini penyebutnya sama-sama 4, jadi tinggal kita kurangkan 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah pecahan biasa, yaitu 1/4. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya untuk pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli? Nah, jika sudah paham, lanjut ya ke penerapan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan terdapat cadangan gabah di gudang sebanyak 3 ton. Kemudian didatangkan lagi 1/7 ton. Berapa banyak gabah di gudang? Nah, jadi di sini diketahui di gudang ada 3 ton. Kemudian didatangkan lagi 1/7 ton. Nah, itu artinya gabah di gudang bertambah atau berkurang? Iya, bertambah ya, sehingga kalimat matematikanya adalah 3 ditambah 1/7. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara menjumlahkan bilangan aslinya. Jadinya kita tinggal kumpulkan 3 ditambah 5 ditambah 1/7. Maka hasilnya adalah 8/7. Sehingga banyak gabah di gudang adalah 8/7 ton. Oke, paham ya? Nah, lanjut lagi ke penerapannya. Luas tanah Pak Denny itu 10 meter persegi. Ditanami cengkeh seluas 1/4 meter persegi. Dan sisanya ditanami kopi. Berapa meter persegi luas tanah yang ditanami kopi? Nah, jadi di sini ada 10 meter persegi, kemudian sudah ditanami 8/4. Jadi caranya mencari sisanya itu ditambah atau dikurang? Iya, dikurang ya, sehingga kalimat matematikanya adalah 10 dikurangi 8/4. Caranya adalah 10-nya kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, jadi sama ya seperti tadi, 10-nya kita kurangkan 1. Maka hasilnya adalah 9. Kemudian karena di sini penyebutnya 4, maka di sini kita tambahkan 4/4. Kemudian yang ini kita pecah menjadi 8 ditambah 1/4. Setelah itu tinggal kita kumpulkan bilangan asli, kita kurangkan dengan bilangan asli, pecahan kita kurangkan dengan pecahan. Sehingga hasilnya menjadi 9 dikurangi 8 adalah 1, 4 dikurangi 1 adalah 3, sehingga menjadi 1/3/4. Jadi, luas tanah yang ditanami kopi adalah 1/3/4 meter persegi. Nah, paham ya anak-anak? Okay, that's all our lesson today. If you don't understand yet, you can ask me. Don't forget to do your task. Goodbye. See you next week.